أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا شفيعنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد. طب القلوب ودوائها وعافية أبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى wajamilna bil afiyah. Ya Allah, kayakanlah kami dengan ilmu, hiasilah kami dengan sifat kelembutan, muliakanlah kami dengan takwa, dan perbaguskanlah kami dengan sehat wal afiat. Amin ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar jemaah Masjid Fastabiqul Khairat? Sehat? Mudah-mudahan terus sehat melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan pengajian ensiklopedia akhir zaman. Masih dalam bab tentang hisab. Minggu yang kemarin kita belajar tentang saksi-saksi, tentang saksi-saksi ketika penerimaan buku catatan amal. Baik, sekarang kita lanjutkan bagaimana cara Allah menghisab setiap hambanya. Apa yang akan Allah tanya dan bagaimana hisabnya Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Maka yang dihisab hanya makhluk yang mukallaf. Mukallaf maksudnya yang dibebani dengan syariat, yakni manusia dan jin. Manusia dan jin. Maka kata Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah, mengabdikan diri kepada Allah. Maksudnya sini jin dan manusia dibeban dengan syariat, maka mereka yang akan ditanyakan nanti ketika hisab. Baik, akan ada beberapa golongan ketika dihisab. Kata di sini Nabi SAW memberitahu kepada kita ada 3 macam golongan makhluk yang dihisab oleh Allah. Yang pertama, golongan yang tidak dihisab. Golongan yang tidak dihisab. Seperti yang kita tahu, VVIP surga, yakni mereka yang masuk surga tanpa hisab. Ini golongan yang pertama, kan? Golongan pertama yang mana mereka tidak dihisab oleh Allah, langsung Allah berikan layanan yang paling istimewa, mempersilakan mereka untuk menunggu di pintu surga. Nah, ini golongan pertama. Mudah-mudahan kita masuk golongan pertama ini. Terus golongan yang kedua adalah golongan yang dihisab dengan ringan. Hisab yang ringan disebut hisab al-ard, kan? Yakni hisab yang ringan. Jadi pertanyaan Allah itu mudah dan hisabnya tidak lama. Maka kata Nabi SAW, untuk orang mukmin hisabnya itu mudah, ringan. Bagaimana ringannya? Seperti Anda tidur siang. Tahu tidur siang? Tidur sebentar setelah zuhur ataupun sebelum zuhur, lepas duha tidur sebentar sebelum masuknya waktu zuhur ataupun ba'da zuhur, tidur yang sebentar. Begitu hisabnya orang mukmin, yakni hisab yang ringan, hisaban yasira, hisab yang mudah, Terus yang ketiga, ini yang berat nih. Hisab yang berat apa? Hisab yang berat disebut munaqasyah, yakni hisab yang sangat-sangat berat dan Allah detail. Nah, tanyakan setiap satu per satu. Nah, baik. Apa yang Allah akan tanyakan? Nah, ini persoalannya. Apa yang Allah akan tanyakan? Adakah Allah akan tanyakan tentang dosa kita? Kenapa kau buat dosa ini? Kenapa kau buat dosa ini? Ya atau tidak? Apa yang Allah akan tanya? Baik, nah jawapannya tadi rakaat kedua yang anda baca surah Ar-Rahman.
Apa kalimatnya? Maka saya suka baca surah Ar-Rahman. Sebab apa? Kalimat yang ke surah Ar-Rahman 39:40. Ayat ke 39 surah Ar-Rahman. Coba. Surah ke-55 ayat yang ke-39. 39:40. Oke, ayat 39. Terus? Baik, apa maksudnya? Wa yauma idzil la yus'alu 'an dzambihi insu wala jan. Pada hari itu kami tidak tanyakan pada manusia dan jin tentang dosa. So Allah tahu apa yang kita buat, dosa-dosa yang kita lakukan. Ya Allah akan tanya, fa bi ayyi ala'i rabbikuma. Jadi tentang apa? Nikmat. Tentang nikmat. Allah tidak akan tanya tentang dosa sebab Allah tahu tentang dosa yang kita lakukan. Allah akan tanya, aku berikan kau mata, apa yang kau buat dengan matamu? Aku berikan kau tangan, apa yang kau buat dengan tanganmu? Aku berikan kau kehidupan yang lama, umur yang panjang, apa yang kau buat dengan nikmat umur? Boleh faham? Jadi Allah akan tanya tentang nikmat. Yang pertama, nikmat. Semua nikmat Allah akan tanyakan kepada kita. Maka siap-siap untuk menjawab. Siap-siap untuk menjawab. Segala yang Allah akan tanyakan tentang nikmat. Tidak ada satu pun ya, akan terselamat daripada pertanyaan Allah. Makanya kata Nabi SAW di sini dalam hadis sahih, kaki anak Adam tidak akan bergeser pada hari kiamat dari sisi Rabbnya sehingga ditanya tentang 5 hal. Tentang berapa hal? 5 hal. Yang pertama, tentang umurnya, untuk apa dia habiskan. Yang pertama, Allah tanya tentang umur. Tentang yang keduanya, tentang masa mudanya, untuk apa dia pergunakan. Kan? Allah tanya tentang masa muda kita, apa yang kau buat waktu muda. Nah, yang kedua. Yang ketiga, tentang hartanya, dari mana dia peroleh dan ke mana dia infakkan. Ke mana dia belanja. Dari mana kau dapat sumber hartamu itu, apakah cara halal ataupun haram, dan ke mana kau belanjakan, infakkan. Terus, dan Allah akan tanyakan tentang apa yang kau dari mana kau belajar dan ilmu yang kau manfaatkan. Boleh faham? 5. Jadi umur, masa muda, harta, kan? Dan ilmu. Nah, ilmu dari mana dapat, ke mana manfaatkan. Harta dari mana peroleh dan ke mana dibelanjakan. Hati-hati. Hati-hati. Jadi pertanyaan Allah sangat-sangat berat. Sangat-sangatlah berat. Maka kan apa kata Allah, apa kata Nabi SAW kan, hadis yang sangat terkenal. Iqtanim hamsa qabla hamsin. Betul? Manfaatkan 5 hal sebelum datang 5 hal. Apa yang 5 hal itu? Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Terus masa sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Terus masa luangmu sebelum datang waktu sempitmu. Terus waktu kayamu sebelum datang miskinmu, dan sebelum matimu maksudnya masa hidupmu sebelum engkau mati. Semua itu nikmat apa bukan? Nikmat. 5 hal itu termasuk nikmat. Maka Allah akan tanyakan setiap satu. Allahu Akbar. Ini hisab yang sangat-sangat berat. Sangat-sangat berat. Baik. Selain nikmat, maka semua tahu Allah akan tanyakan tentang amal. Tentang amal. Semua tahu tentang amalan. Apa yang Allah akan tanyakan? Amal perbuatan kita. Surah Al-Hijr. Al-Hijr
92 dan 93. Surah Al-Hijr, surah ke berapa surah Al-Hijr? 15. Surah ke-15 ayat 92 dan 93. 92. Baca Bang. Maka demi Tuhanmu kami pasti akan menanyai mereka semua tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu. Baik, jadi Allah akan tanyakan tentang semua yang kita kerjakan dahulu. Maksud setiap amal yang Allah akan hisab. Baik. Di antara semua amal, maka yang pertama Allah akan tanya tentang amalan salat. Apa dia? Salat. Itu yang pertama. Sebelum Allah tanyakan bagaimana sedekahmu, bagaimana zakatmu, Allah akan tanya yang pertama yang wajib. Amalan yang wajib. Dan di antara yang wajib yang pertama Allah akan tanya tentang salat. Salat sunnah ke salat fardu? Salat fardu. Itu yang pertama. Salat 5 waktu. Maka kata Nabi, kalau baik solatmu, maka yang lain pun baiklah. Kalau yang solat 5 waktu tidak baik, maka yang lain semuanya sia-sia. Faham dong? Jadi jangan bangga kalau antum solatnya bolong, kalau sedekahnya banyak, solatnya bolong. Boleh paham? Oke, ataupun antum berpuasa di bulan Ramadan tapi tak solat fardu. Kira-kira amalannya bermanfaat atau sia-sia? Sia-sia. Sebab apa? Yang pertama wajib, yakni solat 5 waktu. Itu perintah dari Allah. Maka wajib dilaksanakan. Soal riya, soal nawaitunya, niatnya selain Allah, itu nanti. Nanti. Allah akan cek dahulu solatnya sudah lengkap atau belum. Baru nanti akan detail. Faham dong? Nanti akan lebih detail. Di dalamnya akan ada riya apa tidak waktu dia solat. Waktu dia solatnya ada penyakit hati apa tidak. Itu nanti. Boleh paham? Yang pertama Allah cek dahulu. Nah, luarannya dulu. Solat 5 waktu. Dikerjakan atau tidak. Kalau dikerjakan, maka baru akan masuk ke amalan-amalan yang lain. Faham dong? Baik, bagaimana dengan orang kafir? Apakah mereka pun akan dihisab? Seperti kita belajar dulu. Dihisab atau tidak orang-orang kafir? Dihisab. Tapi surah Al-Furqan, surah ke-25 ayat 23. Wa qaddimna ila ma amilu min amalin haba'an mansura. Dan kami akan perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami akan jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Baik, jadi orang kafir akan dihisab oleh Allah, tapi sekadar untuk menunjukkan amal mereka. Faham dong? Jadi kuncinya apa? Kalau mereka Islam, kan, mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, baru amalannya ada nilai. Boleh paham? Orang kafir, kalau dia buat baik, tak pernah minum khamar, tak pernah makan khinzir, tak pernah pun zina, orang yang baik, suka tolong orang kafir nih. Tapi masalahnya dia tidak memeluk agama Islam. Maka di akhirat Allah tunjukkan amal itu, tapi jadi debu yang berterbangan, tak ada nilai. Jadi adakah Allah zalim? Tidak. Kan setiap amalan akan diberi balasan. Untuk orang kafir, kalau dia buat baik di dunia, maka Allah balasnya di dunia. Di dunia, rezekinya lancar, usianya panjang, keluarganya baik. Di dunia Allah berikan dia di dunia, tapi di akhirat nothing, sia-sia. Paham dong? Ayat yang lain, surah Ibrahim ayat 18.
Surah Ibrahim. Nah, ini lebih jelas Allah sebut. Surah 18, surah ke-14 ayat 18. Baca bang. Ayat 18, surah Ibrahim. Syai' zalika ba'id. Perumpamaan orang yang beriman kepada Tuhannya, perumpamaan perbuatan mereka seperti api yang ditiup oleh angin keras pada suatu hari yang berangin kencang. Mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat sama sekali dari apa yang telah mereka usahakan di dunia. Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh. Boleh paham? Jadi orang kafir amalannya seperti abu yang ditiup oleh angin yang kuat pada hari angin yang kencang. Nah, maka tidak ada manfaat seperti haba dengan debu yang berterbang. Kenapa Allah harus hisab mereka? Untuk diperlihatkan kepada seluruh makhluk sebagai satu bentuk penghinaan kepada orang-orang kafir. Fahim dong? Jelas apa jelas? Baik. Kalau itu orang yang baik, maka hisabnya itu menjadi mudah. Bagaimana mudahnya? Nah, saya sebutkan di sini. Kalau itu orang-orang mukmin, orang mukmin, Nabi sebutkan. Dengarkan baik-baik. Kalau ini orang-orang mukmin, baik. Sesungguhnya aku mendengar daripada Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mendekati seorang mukmin lalu diletakkan padanya sitar. Sitar itu maksudnya penutup, tirai dari pandangan orang lain. Lalu Allah berseru, tahukah engkau dosa ini? Tahukah engkau dosa ini? Maka mukmin itu menjawab, bala, ya wahai Tuhanku. Naam ya Rabbi, benar ya Allah. Hingga selesai menyampaikan semua dosa-dosa dan mukmin tersebut, terlihat dirinya telah binasa. Dirinya telah binasa. Maka Allah berfirman, aku telah rahsiakan menutupi dosamu itu di dunia, dan sekarang aku mengampunimu, lalu diberikan kitab kebaikannya. Nah, maksudnya apa? Ini hisab yang mudah. Jadi ketika Allah menghisab orang mukmin, jadi Allah tanyakan, kau buat dulu ini. Semuanya disampaikan oleh Allah, maka dia pun mengaku. Apa dia? Mengaku depan Allah dan mengatakan, ya Allah, tak menafikan. Maka dia pun kata, benar ya Allah, sampai dia merasa dosanya terlampau banyak, sampai dia merasa dirinya, aku akan binasa nih, habis. Allah sangat-sangat teliti, setiap dosanya dicatat. Maka apa kata Allah? Kau di dunia, aku dah rahsiakan semua dosa-dosamu ini. Di dunia, aku dah tutup aib-aibmu. Maka di akhirat pun, aku menutup aibmu. Maka perbicaraan itu tidak dilihat oleh siapa-siapa, kecuali hanya Allah dan mukmin tersebut. Dan Allah mengampuni dosa mukmin. Maksudnya, semua dosa-dosa yang disebutkan tadi terhapus, dan Allah berikannya kitab kebaikan, maka dia jadi penghuni surga. Ini hisab yasira, hisab yang mudah. Jadi Allah tidak perlu tanya lain dah. Paham tak? Jadi dia berdosa, dia bertaubat. Di dunia dia sudah bertaubat dan dia menangisi, beristighfar semampunya. Maka di akhirat, walaupun dia tahu dosanya banyak, tapi kerana rahmatnya Allah, maka semuanya terhapus dosa-dosanya. Faham tak? Baik, maka sebaliknya. Nah, sebaliknya untuk orang-orang siapa? Kafir. Kafir. Bagaimana orang kafir? Maka Allah bertanyakan kepadanya, wahai fulan, bukankah aku telah memuliakanmu, menjadikan engkau pemimpin, menikahkanmu, menundukkan untukmu kuda dan unta, serta memudahkan memimpin, memiliki harta yang banyak. Maka dikata benar. Maka orang kafir ini kata benar. Allah berkata lagi, apakah engkau meyakini akan menjumpai aku, akan berjumpa dengan aku? Apakah kau yakini akan ada di hari akhirat? Maka kata dia,
Tidak. Orang kafir itu kata tidak. Aku tak yakin aku akan berjumpa denganmu ya Allah. Maka kata Allah, aku biarkan engkau sebagaimana engkau telah melupakanku. Kemudian Allah menemui orang yang ketiga menyampaikan hal di atas. Maksudnya Allah memang biarkan dia tersesat di dunia sebab dia memilih untuk berada dalam kesesatan. Baik, orang munafik, bagaimana orang munafik? Orang munafik bagaimana? Itu pun Nabi sebut, wahai Rabbku, aku telah beriman kepada kitab suci, aku beriman kepada Rasulmu, aku solat, aku bersedekah. Ia memuji dengan kebaikan semuanya. Maka depan Allah disebutkan semuanya. Aku telah buat semua ya Allah. Maka langsung apa kata Allah? Sekarang kami akan datangkan saksi ke atasmu. Aku datangkan saksi ke atasmu. Bagaimana datang saksi ni? Maka langsung mulutnya dikunci, kata Nabi. Mulutnya dikunci, langsung dikatakan pada pahanya, dagingnya, tulangnya, bicaralah. Lalu tulang, daging, semuanya berbicara tentang amalnya. Maka ia pun menjadi orang munafik. Boleh faham? Jadi orang munafik cuba menipu Allah, tapi Allah berikan saksi. Apa saksinya? Mulut boleh kata aku beriman, tapi Allah buktikan dengan yang lain. Daging kita semua ni berbicara depan Allah tentang hal yang sebenar. Ya Allah, dia ni tidak ikhlas, dia ni tidak jujur, dia ni berbohong. Nah, Allah akan sampaikan saksi. Yang lebih dahsyatnya apa? Waktu itu juga akan ada manusia yang menyalahkan yang lain. Ya Allah, kerana dialah aku tersesat. Siapa? Syaitan. Bila Allah kata, kenapa kau dulu tak solat? Oh, syaitan buat aku lalai ya Allah. Jadi dia salahkan siapa sekarang? Salahkan siapa? Dan syaitan berikan jawapannya. Apa jawapannya? Surah Qaf. Surah Qaf. Ini ngeri kalau kita lihat syaitan. Surah Qaf, surah ke 50 ayat 27. Okey, bacakan ayat 27. Qala Okey. Setan yang menyertainya berkata pula, wahai Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya, tetapi dia sendiri yang berada dalam kesesatan yang jauh. Allah Rabbi. Ini ayat dari siapa? Ini ayat dari siapa? Apa kata syaitan? Ya Allah, aku tidak menyesatkannya, sedangkan dia yang berada dalam kesesatan. Maksudnya apa? Syaitan akan berlepas diri. Ya Allah, kau ciptakan aku memang untuk mengganggu. Tugas aku selesai. Dia yang salah. Jangan pula mereka. Kenapa dia menyalahkan aku? Lihat, syaitan balikkan pada kita. Ketika antum kata menuduh syaitan, semua syaitan yang buat. Syaitan buat aku berzina. Syaitan suruh aku ni pelit. Syaitan suruh aku ini. Maka syaitan akan berlepas diri. Lebih dahsyat lagi, saya berikan ayatnya. Apa kata syaitan? Lebih dahsyat. Surah Al-Hasyr. Kalimatnya lebih dahsyat lagi ni. Surah Al-Hasyr ayat 16. Ayat 16, betul. Al-Hasyr surah ke-59 ayat 16. Kamal syaitan. Allah. Wujudkan orang-orang munafik itu seperti wujudkan syaitan jika dia berkata kepada manusia. Baik, lihat apa kata syaitan? Kemudian ketika manusia itu menjadi kafir, dia berkata, sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu karena sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Boleh faham? Apa kalimatnya? Syaitan menyeru kepada manusia, hey manusia, buatlah dosa.
minum khamar, berzinalah, jangan solat. Syaitan akan meniru semua tu. Setelah syaitan manusia melakukan perbuatan tersebut, langsung syaitan, inni bari'um minka, aku berlepas diri, inni akhafullah rabbul alamin, aku takut kepada Allah Tuhan SWT. Boleh, ya Allah, boleh paham? Dia yang suruh kita buat, maka kita pun buat. Bila kita buat, langsung dia berlepas diri. Maka di akhirat kelak antum tak dapat menyalahkan syaitan. Kalau antum kata alasannya kenapa kau tak solat, syaitan yang puji aku ya Allah. No, kan itu alasannya Allah akan terima. Sebab memang Allah kata, aku ciptakan dia memang untuk memujuk rayu, untuk menyesatkan engkau. Memang aku tugasnya itu. Boleh faham? Mana pernah syaitan suruh buat baik? Ada? Tak ada kan? Syaitan pasti akan suruh buat jahat. Maka tugas manusia. Makanya surah Yasin yang antum sering baca, surah Yasin. Surah Yasin. Bukan surah Yasin. Surah Yasin tu yang ayat tentang ni? Allahumma shalli ala sayyidina. Ayat ke berapa tu? Ayat ke berapa? 50. Jauh buka 5. Ni. Ayat 60. 60. Surah Yasin. Alam ahad. Wa ani'buduni. Nah, Bapak sering baca surah ni kan, tapi maknanya sebelah maknanya apa maknanya? Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, wahai anak cucu Adam, agar kamu tidak menyembah setan? Sungguh setan itu musuh yang nyata bagi kamu, dan hendaklah kamu menyembahku. Inilah jalan yang lurus. Terus walaqad adallah. Dan sungguh dia setan itu telah menyesatkan sebagai dosa di antara kamu. Maka apakah kamu tidak mengerti? Nah, jadi dari dulu dah Allah perintahkan kepada kita bahawa syaitan ini musuh. Maka Allah dah peringatkan tentang syaitan sebagai musuh. Kenapa masih mendengar kata syaitan? Boleh faham? Jadi alasan anda nanti menyalahkan syaitan tidak ada manfaatnya. Faham tak? Memang syaitan dah tempatnya di neraka Jahannam. Cuma dia nak narik antum masuk neraka. Nanti ada satu ayat, saya simpankan ayat ni. Sebenarnya saya tak mau sampaikan. Saya juluki ayat ini khutbahnya iblis. Apa? Maka saya sampaikan khutbahnya iblis. Khutbah iblis. Iblis berkhutbah. Nabi sebut, nanti di dalam neraka Jahannam, orang-orang yang ikut iblis, semuanya iblis kumpul. Terus Allah buatkan mimbar dari neraka Jahannam ni, daripada api, mimbar. Jadi suruh iblis naik, surah iblis khutbah, dan Allah sampaikan lebih awal kepada kita. Surah apa? Mau tahu apa tidak? Tunggulah nanti bab ni. Mau tahu apa tidak sekarang? Sekarang je lah ya. Surah Ibrahim. Balik rumah nanti, jangan balik rumah, buka surah apa? Ibrahim. Surah Ibrahim ayat 21. Surah Ibrahim ayat 21. Surah 14 bu, ayat 21. Bacakan terjemahannya bang. Di padang mahsyar berkumpul untuk menghadap ke hadirat Allah. Lalu orang yang lemah berkata kepada orang yang sombong, sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu. Maka dapatkah kamu menghindarkan kami dari azab Allah walaupun sedikit saja? Mereka menjawab, sekiranya Allah memberi petunjuk kepada kami, niscaya kami dapat memberi petunjuk kepadamu. Sama saja bagi kita. Apakah kita mengeluh
kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri. Ayat 22. Dan setan berkata, Oke, dengar baik-baik. Ini khutbah iblis. Dengar baik-baik. dan setan berkata, ketika perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tapi aku menyalahinya. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menolongmu, dan kamu pun tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sungguh orang yang zalim akan mendapat siksaan yang pedih. Allah Rabbi. Ini kalimat yang betul-betul menampar gitu. Apa kata syaitan? Syaitan nanti, iblis akan berkhutbah dia. Innallaha wa'adakum wa'dal haqqi. Sesungguhnya Allah telah memberikan kepadamu janji. Dan janji Allah semuanya benar. Allah janjikan adanya syurga, adanya neraka, adanya pembalasan. Semuanya benar. Terus apa kata syaitan? Wa wa'adtukum. Aku pun berjanji. Aku janji apa? Berikan kau kesenangan dunia, nikmat dunia. Fa akhlaqtukum. Tapi aku ingkari janji. Kata siapa? Siapa kata siapa? Syaitan. Ayat yang paling dahsyatnya, fala talumuni walumu anfusakum. Kau jangan caci aku, kau jangan marah dengan aku, marah diri kau sendiri, kenapa kau ikut aku? Ngeri tak? Aku cuma suruh kau berbuat, tugas aku bisik, memang itu kerja kan, katanya. Aku tidak ada kekuasaan pun ke atas kau, melainkan aku hanya menyeru. Aku hanya menyeru, kau pula yang buat semua yang aku suruh. Nah, aku tak dapat tolongmu sekarang, kau pun tak dapat tolong aku. Nah, inni akhafullah rabbul alamin. Aku takut kepada Allah Tuhan semesta alam. Syaitan takut, kita syaitan lagi takut, faham tak? Maka syaitan tu paling ngeri ketika orang mensyirikkan Allah. Dia paling takut. Aku sekali sahaja tak sujud kepada Allah, maksud perintah sujud aku langgar, dah Allah hukum aku sampai dilaknat. Ni manusia ni berkali-kali melanggar perintah Allah. Berapa banyak kita langgar perintah Allah? Kan? Banyak tak terkira. Iblis cuma sekali langgar perintah Allah, dilaknat, diusir dari surga. Maka kalimat ni Bapak Ibu print kan? Surah apa tadi? Surah Ibrahim ayat 22. Print besar-besar, nempel. Letak khutbah iblis. Ingat sentiasa. Nempel di kamar, di mana-mana. Ingat, supaya anda ingat tentang nanti di akhirat syaitan akan berkata ayat yang sama kepada kita. Fahim tak? Baik, sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Silakan, ada? Ya, bismillah. Salam. Berarti dia itu lebih iblis daripada iblis gitu ya. Iyalah, iblis. Yang tak mempercayai Tuhan lebih dahsyat daripada iblis. Nah, iblis lagi meyakini itu Tuhan. Makanya kalimat yang saya sampaikan apa dia? Anda berdoa, iblis pun berdoa kepada Allah. Boleh faham? Iblis bukannya mengatakan Allah itu tidak ada. Faham tak? Sebab dia tahu Allah itu ada dan Allah berkuasa atas segalanya. Jadi ketika iblis ingin mengganggu manusia, iblis pun berdoa minta izin kepada Allah. Jadi setiap syaitan akan minta izin kepada Allah. Sebab baik buruk semuanya atas kehendak Allah. Maka ketika manusia berdoa, iblis berdoa. Jadi Allah lihat. Allah lihat. Contoh, ya Allah, aku nak sihirkan orang ni. Aku nak sihir. Iblis kata ni, aku nak sihir, aku nak ganggu manusia ni. Maka Allah lihat pada manusia ni. Pernah apa tidak manusia ni minta perlindungan kepada Allah? Kalau ada, apa kata Allah? Sorry iblis, kau tak dapat menyihirnya, kau tak dapat mengganggunya, sebab dia sudah minta perlindungan kepada aku. Tapi ketika manusia lalai, jarang berdoa minta perlindungan kepada Allah, maka Allah pun biarkan iblis ini untuk
mengganggu supaya manusia ini kembali lagi minta kepada Allah. Boleh faham maksudnya? Iblis berdoa, manusia pun berdoa. Boleh faham? Sebab semuanya atas kehendak Allah. Faham tak? Jadi antum tak dapat menyalahkan korin saya, ya Allah. Kan? Syaitan yang dampingin saya yang apa? Yang menyuruh saya berbuat maksiat. Boleh faham? Tak ada alasan itu semua. Jelas? Okey, ada pertanyaan lain? Ada. Masya-Allah. Ada Pak ya? Lanjut. Ini Masalah apa dia? Allah itu mengenai salatnya. Ya. Kenapa dengan salat wajib? Salat wajib Ini kan? orang melakukan itu ada pada waktu dia sadar dan ilmu dia tetap melakukan salat. Kalau tidak, ya berarti dia sudah mengetahui bahwa salat itu wajib atas perintah Allah. Terus? Yang saya tanyakan di sini, bagaimana hukuman Allah itu tidak menurunkan salat sunnah. Sedangkan salat sunnah ini kan salah satu kalau nggak salah saya bisa menutup kekurangan yang wajib. Jadi orang yang tak solat wajib, cukup dia lakukan solat sunnah, udah cukup nutup. Bisa menutup satu kedua. Tak bisa lah bos. Tak bisa. Dengar baik-baik, wajib dilaksanakan dahulu. Kalau ada kekurangan dalam kewajiban itu, contoh tidak khusyuk, tidak fokus dalam solatnya, baru solat sunnah itu menampung. Jadi yang sunnah ini cuma untuk menaikkan darjat kita, tingkatan kita. Takwa tu banyak, tak semua takwa kita sama. Boleh faham? Masing-masing ada tingkatannya. Boleh faham? Ada yang rajin, dia beribadah, kan? Wajib laksanakan, sunnahnya pun kerjakan, maka tingkatannya lebih tinggi. Tapi kalau orang itu tak solat fardu, langsung aku kata cukup aku puasa sunnah, cukup aku lakukan solat sunnah, tak bisa nutupi bos. Jelas? Yang wajib dia tak kerjakan, maka solat sunnah semuanya sia-sia. Allah takkan pandang. Ketika solatnya sudah bagus, sudah laksanakan solat 5 waktu, cuma kekurangannya, mungkin dia suka telat waktu, telat waktu, tidak lakukan secara berjemaah mungkin. Tapi dia solat 5 waktu, maka Allah akan ambil solat sunnahnya. Ada apa tidak? Tahajudnya, tarawihnya, ditambah lagi pahalanya ke situ. Tambahan untuk menutupi nempel nih untuk menutupi segala yang bocor-bocor. Tapi tak bisa langsung Bapak kata saya tak solat subuh, cukup saya solat tahajud. Bisa? Tak bisa. Nah, ada pun yang wajib Pak Ustaz. Kan dulu saya lah misalnya salat zaman jahiliyah, ya, zaman jahiliyah Bapak. Tetap Allah akan tanyakan. Ketentuan kan kita dengan meninggalkan salat itu, karena salah saya ada 2 pendapat. Apa pendapatnya? Pendapatnya boleh ditolak, satu tidak boleh ditolak. Okey. Itu bergantung pada mazhab. Mazhab, bukan pada 2 pendapat. Mazhab. Kalau mazhab Syafi'i wajib qada. Mazhab Syafi'i, kalau bapa mengaku mazhab Syafi'i, wajib qada dan taubatan nasuha. Kalau dari bila pengiraannya? Dari bapa akil balik. Dari bapa akil balik sampai usia sekarang. Kalau sekarang dah tua, dah baru solat, maka pengiraannya zaman muda itu semuanya wajib diqada. Selama badan ini mampu. Ini dalam mazhab Syafi'i. Maka wajib qada. Tidak ada cukup dengan taubatan nasuha. Nah, kalau ada bapak dah tua, dah tak mampu lagi dah, maka baru itu gugur, cukup dengan taubatan nasuha. Tapi sekarang wajib diganti. Kalau ikut mazhab Syafi'i. Sip.
Jadi Allah akan tanyakan, masa mudamu kenapa kau tak solat? Oh, saya tak ada ilmunya ya Allah. Saya dulu tu jahil. Tetap akan kena hukuman. Itu Pak. Jelas? Jelas? Maka sekarang kalau kita mampu, maka setiap kali solat fardu sekarang coba di qada selama kita mampu. Qada ni tak mestinya harus ikut pada waktu. Contoh, bapak pernah tinggalkan solat subuh dulu, tak harusnya harus nunggu subuh. Bila-bila waktu boleh kerjakan. Baik di waktu zuhur boleh, baik di waktu asar boleh, waktu maghrib boleh, silakan. Asalkan di qada. Maka kalimat solat itu wajib. Kan? Puasa itu wajib. Kan? Harus diganti, kan? Jelas Pak? Jelas ya? Jadi amalan sunnah tidak bisa menggantikan yang wajib. Baik, sip. Ada yang lain? Ya, Bu? Ada? Ada? Ada yang lain? Apa lagi nih? Udah. Baik, setelah dihisab baru akan diletakkan di atas mizan. Apa? Mizan. Apa itu mizan? Timbangan. Bagaimana bentuk timbangannya? Digital. Apa digital, Bang? Ada ke digital? Bagaimana bentuk timbangannya? Apa pula timbangan atas neraka, Bu? Maka amal yang pertama diberikan lembaran gitu. Kan ada ulama yang kata lembaran itu terakhir. Setelah Allah tanya, ditimbang, baru dibagikan buku amalan. Ini satu pendapat. Pendapat yang nombor dua, yang ini ditanya dulu, kan? Terus diberikan buku. Ketika ditanya diberikan buku, kan? Terus baru timbang. Timbang ini untuk apa? Untuk menentukan dia ini banyak dosa atau banyak pahala. Kalau sama, kalau dua-dua sama? Dua-dua sama. Pahala dan dosanya. Rahmat Allah dan juga syafaat siapa? Rasulullah. Contoh dosa dengan pahalanya sama ni. Jadi Nabi akan diberikan. Wahai Rasulullah, ni umatmu ni. Maka Nabi akan tengok orang ni pernah banyak selawat apa tidak dengan aku ni. Banyak ikut sunnah aku atau tidak. Kalau ada, Nabi pun beri syafaat. Ya Allah, tetapkan di dalam syurga. Situ datangnya syafaat Nabi SAW. Baik, timbangan kata Nabi sampaikan, timbangan itu berbentuk dua. Tahu penimbang neraca timbangan tu, yang kita lihat tu? Dacing, dacing. Betul, mizan. Yang ni betul ya dacing ya? Betul ya? Dacing. Betul kalimatnya? Seperti apa, Pak? Seperti timbangan emas, tapi dia besar. Apa kata Nabi SAW? Timbangan itu besar. Besarnya itu luar biasa besarnya. Kata Nabi SAW, kalau kau ambil dunia ni dan seluruh isinya kau letakkan dalam itu, baru sekecil. Dalam timbangan tu baru kecil. Maksudnya besar lagi timbangannya. Besar lagi keluasan timbangannya. Apa yang akan ditimbang? Nanti kita lihat pada minggu yang hadapan. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Lupa tadi. Umat yang pertama yang akan dihisab, yakni umat Nabi SAW. Ketika ramai umat nanti, yang pertama yang akan dipanggil untuk dihisab adalah umat Rasulullah SAW, sebab itulah keutamaan umat Nabi. Jadi umat Nabi Nuh nunggu, umat Nabi Musa nunggu. Yang pertama akan dihisab adalah umat Rasulullah SAW. Jadi semuanya umat Nabi, baik kafir, munafik, beriman, semuanya akan dihisab lebih dahulu. Baru setelahnya
umat-umat yang lain. Maka kalau anda dapat hisab yang lama, hisab yang munaqasyah, hisab yang berat, maka lamalah berdiri di padang mahsyar. Lamalah proses hisabnya. Baik, ada pertanyaan? Tidak ada? Jelas ya? Sip, udah waktunya. Oke, sip, itu sahaja. Jumpa lagi pada pertemuan yang berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dengan tasbih kafarah. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.